Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Emlis Official 9984. Teman-teman, ini Emlis lagi blender segenggam kelapa dan hasilnya kita pindahkan ke wadah ini. Nah, seperti santan ya. Nah, lembut banget ya teksturnya. Nah, sekarang kita masukkan kencurnya sebanyak 100 gram ya teman-teman ke dalam chopper. Bawang merah 5 siung, kemudian bawang putihnya ada 11 siung, tapi bawang putihnya itu yang ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian ketumbar bubuknya secukupnya dan masukkan ke dalam chopper. Blender bumbu sampai halus. Selagi memblender bumbu-bumbu halusnya, kita persiapkan dulu kacang tanahnya. Ini kacang tanah ada 500 gram, lalu kita cuci bersih, kemudian kita tiriskan agar kacangnya kering ya teman-teman. Dan ini adalah bumbu halus yang di blender tadi, kita masukkan ke wadah yang lebih besar yang bercampurkan dengan segenggam kelapa yang di blender tadi ya teman-teman. Lalu ditambahkan air agar semua bumbu yang di blender tadi itu semua keluar gitu ya bumbu-bumbunya. Lalu ditambahkan garam secukupnya. Lalu masukkan 1 kg tepung beras. Di sini kami memakai merek Rose Brand dan merek lainnya juga boleh ya teman-teman. Kemudian tepungnya diaduk-aduk dulu ya agar bumbu yang ada di bawahnya itu merata. Kemudian kita beri air, dan ini airnya tidak kami takar. Teman-teman bisa lihat saja bagaimana kekentalannya. Awalnya kita melarutkan tepung ini pakai sendok ya teman-teman, tapi karena kayaknya kurang berasa gitu. Kalau dengan tangan kan bisa dirasa-rasa dan diraba-raba apakah masih ada gerindil-gerindilnya atau sudah halus gitu ya teman-teman. Yang terpenting sebelum mengaduk-ngaduk tepung, tangan sudah harus higienis. Setelah itu tambahkan 2 butir telur untuk 1 kg tepung beras dan setengah kilogram kacang tanahnya. Kemudian lakukan pengadukan lagi untuk telurnya agar 2 butir telurnya itu menyatu dengan tepungnya sehingga telur tidak mengental di antara tepung ya teman-teman. Dan tara, beginilah kekentalan dari tepungnya ya teman-teman. Teman-teman bisa mencontek bagaimana tingkat kekentalan meskipun tidak menggunakan takaran air, karena buatnya satset berdasarkan feeling aja ya. Lalu kita gorenglah peyeknya ke dalam minyak yang telah panas. Nah, di sini kita tidak memasukkan kacang tanahnya ke dalam tepung, tapi kita memasukkan kacangnya itu ke dalam sendok irus ya kan, beberapa biji agar takaran tepung dengan kacang ini sama, tidak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit. Jadi ukurannya tuh sama semua, rata. Dan ini kita gorengnya tipis-tipis, bukan berarti pelit ya teman-teman, tapi agar menjaga konsistensi kematangannya gitu ya. Kalau misal terlalu tebal kali tepungnya, maka yang terjadi adalah tepungnya itu tidak matang, begitu juga dengan kacangnya. Jadinya terakhir melempem gitu teman-teman. Jadi untuk menggoreng peyek ini kita harus tipis-tipis aja gitu. Dan juga harus garing kecoklatan agar peyek ini itu dimakan kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini kan dia udah kecoklatan gitu ya teman-teman. Ini seperti udah garing banget dan ini pasti dijamin kriuk-kriuk banget ya teman-teman. Nah, ini udah bisa kita angkat, kita sisihkan ataupun kita tiriskan. Kemudian lanjut goreng lagi. Nah, masaknya itu sama seperti yang tadi. Kita menggorengnya itu dengan tipis-tipis ya tepungnya agar kacang dan juga tepungnya itu matangnya sempurna, garing ya teman-teman. Jadi nantinya tidak mudah melempem. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin membuka ide usaha ataupun bisnis peyek kacang tanah ini, maka teman-teman bisa nih mencontek ide resep dari Emlis Official 9984, sebab resep ini sangat enak, renyah, dan ramah di kantong. Dan teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya mengenai resep ini, teman-teman silakan isi di kolom komentarnya. Insya Allah akan kami balas secepatnya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal amal jariah untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel YouTube kami. Caranya klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.